warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Pendidikan Biologi Angkatan 2020 Universitas Sriwijaya dari kelompok 7 Indralaya. Dengan saya, Alifa Sabartul Qalbi, dan kedua rekan saya. Saya, Rani Atika Sari. Dan saya, Rika Amelia. Di sini kami akan menampilkan video mengenai katabolisme asam lemak dan makanan-makanan yang mengandung lemak. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi katabolisme asam lemak. Teori: katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu molekul kompleks yang dapat diurai dalam reaksi katabolisme ini adalah asam lemak. Sebelum asam lemak dioksidasi, asam lemak mengalami dua tahapan, yaitu tahap aktivasi dan tahap transport ke mitokondria. Oksidasi asam lemak terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama beta-oksidasi, yang kedua siklus Krebs, dan yang ketiga sistem transfer elektron. Sel memperoleh asam lemak dari tiga sumber, yaitu asam lemak yang dikonsumsi dalam makanan, lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid, dan lemak yang disintesis dalam satu organ untuk diekspor ke organ lain. Sampel: 1. Kacang tanah, 2. Keju, 3. Alpukat. Prosedur proyek: yang pertama, pelajari dan pahamilah materi mengenai katabolisme asam lemak. Yang kedua, tentukanlah makanan yang mengandung lemak. Yang ketiga, rekamlah makanan tersebut dan rekamlah penjelasannya. Yang terakhir, editlah rekaman tersebut semenarik mungkin. Kacang tanah. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, dalam 100 gram kacang tanah kering mengandung lemak total sebanyak 42,7%. Dilansir dari Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Litbang, kandungan asam lemak dalam kacang tanah terdiri atas asam oleat 37,7%, asam linoleat 41,2%, asam palmitat 12,5%, dan asam behenat sebanyak 3%. Keju. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam 100 gram keju mengandung lemak total sebanyak 20,3%. Dilansir dari medianality.com, keju mengandung asam lemak omega 3, asam lemak propionat, dan susu sapi yang mengandung asam lemak miristat. Sumber bahan makanan yang mengandung lemak berikutnya adalah alpukat. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dalam 100 gram alpukat mengandung 6,5% lemak. Menurut Agustinus Pasaribu, dalam penelitiannya, buah alpukat mengandung 78% asam lemak tak jenuh termasuk asam linoleat. Untuk menguji kandungan lipid dalam sumber bahan makanan, dapat dilakukan 3 macam uji. Yang pertama yaitu uji deteksi kandungan lemak. Pada uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan kertas minyak. Jika makanan yang diletakkan pada kertas minyak mengubah warna kertas minyak menjadi transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Yang kedua yaitu uji kelarutan lipid. Pada uji ini dapat dilakukan dengan mencampurkan bahan makanan dengan sejumlah larutan nonpolar seperti alkohol, ether, atau NaOH. Jika larutan tersebut homogen, maka bahan makanan tersebut mengandung lemak. Yang ketiga yaitu uji ketidakjenuhan lipid. Uji ini dilakukan untuk mengetahui jenis asam yang ada pada bahan makanan. Uji ini dilakukan dengan penambahan larutan kloroform pada bahan makanan. Jika terjadi reaksi perubahan warna dan terdapat ikatan rangkap, maka termasuk asam lemak tak jenuh. Sebaliknya, jika tidak ada perubahan warna dan tidak ada ikatan rangkap, maka merupakan asam lemak jenuh. Tahap yang pertama yaitu aktivasi. Pada tahap ini, asil koasintease akan mengkatalisis pembentukan ikatan tioester antara gugus karboksil asam lemak dan gugus tiol koenzim A untuk menghasilkan asil lemak CoA. Pada tahap ini membutuhkan satu molekul ATP. ATP akan mengalami penguraian, menghasilkan AMP dan pirofosfat anorganik. Tahapan yang kedua yaitu transportasi asam lemak ke mitokondria. Asil lemak CoA tidak dapat menembus dinding dalam mitokondria, tetapi enzim karnitin asil transferase 1 mengkatalisis sehingga asil lemak karnitin dapat menembus melalui membran dalam dan menuju matrik mitokondria. Proses masuknya gugus asil lemak secara enzimatik dengan memindahkan asil dari karnitin menuju CoA di dalam mitokondria oleh asil karnitin transferase 2. Beta-oksidasi asam lemak. Pada tahap ini terdapat 4 reaksi yang terlibat, yaitu dehidrogenasi 1, hidrasi, dehidrogenasi 2, dan tiolasi. Masing-masing reaksi ini terdapat enzim yang terlibat. Satu siklus beta-oksidasi akan dihasilkan 1 NADH2, 1 FHDH2, dan 1 asetil-CoA. Apabila asam palmitat memasuki siklus ini, di mana asam palmitat terdiri atas 16 atom karbon,
Sehingga asam palmitat akan melalui 7 kali lintasan. Dengan demikian dihasilkan 7 NADH2, 7 FHDH2, dan 8 asetil-CoA. Pada tahapan ini, gugus asetil dari asetil-CoA dioksidasi menjadi CO2 dalam siklus Krebs. Terdapat 8 asetil-CoA yang berasal dari tahapan beta oksidasi yang masuk dalam siklus Krebs. Dengan demikian, dari 8 asetil-CoA akan menghasilkan 8 ATP, 24 NADH2, 8 FADH2, dan 16 CO2. Tahapan yang ketiga yaitu sistem transfer elektron. Dua tahap pertama oksidasi asam lemak menghasilkan pembawa elektron tereduksi NADH2 dan FHD2, yang pada tahap ketiga menyumbangkan elektron ke rantai respirasi mitokondria, di mana elektron berpindah ke oksigen dengan fosforilasi bersamaan dari ADP menjadi ATP. Total energi 130 ATP. Salah satu contoh asam lemak jenuh yaitu asam asetat dan asam lemak tak jenuh yaitu asam oleat. Kesimpulan, katabolisme asam lemak adalah reaksi pemecahan asam lemak menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Sebelum asam lemak dioksidasi, asam lemak mengalami 2 tahapan, yaitu tahap aktivasi dan transport ke mitokondria. Oksidasi asam lemak terdiri dari 3 tahapan, yaitu beta oksidasi, siklus Krebs, dan sistem transfer elektron. Sel dapat memperoleh asam lemak salah satunya dari makanan. Banyak makanan yang mengandung asam lemak, diantaranya alpukat, keju, kacang tanah, dan masih banyak lagi.